Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Sekarang kita masih memasuki tema 3 pada subtema 2 di pembelajaran ke-1. Sebelumnya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kalian mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam. Kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Ya, terakhir kalian juga mampu menyajikan informasi hasil identifikasi kalian tersebut mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Next. Pada subtema 2 ini, di pembelajaran pertama yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu, adanya narasumber dalam wawancara. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Lalu, apa yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber ialah bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Kalian bisa garis bawahi atau kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber nih anak-anak. Ada yang pertama, memperkenalkan diri ya kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Nah, yang 8, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Pada subtema 2 ada melestarikan sumber daya alam pada muatan IPS anak-anak. Burung cendrawasih contohnya adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Kalian bisa catat, burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka loh, sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Next, wah di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu ternyata termasuk dalam kelompok serangga yang biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva. Apa itu larva? Itu ulat. Kalian bisa baca mengenai kupu-kupu pada slide ini ya anak-anak.
Next. Nah, kupu-kupu ada beberapa bagiannya. Kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga ada kupu-kupu tiogon ditemukan di Kalimantan. Selanjutnya, pada pembelajaran ke-1 ini, muatan IPA, adanya materi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, hewan dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contohnya sapi. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain, ada pertama nih, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Kalian pernah makan telur dan daging ayam ya? Contohnya tersebut ya, hewan ayam. Dan kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. Enak ya daging sapi dan tenaganya untuk membajak sawah. Ketiga ada ikan koi, kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Ikan ini adalah ikan hias ya anak-anak. Nah, keempat, hewan juga berperan loh dalam menjaga keseimbangan alam. Di sini ada contoh ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Jadi, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi karena adanya ular. Jadi, ular di sawah fungsinya banyak. Menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Jadi mana yang lebih merugikan, yaitu hewan tikus. Nih contohnya seperti ini, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga anak-anak. Adanya ular sawah musnah atau hilang dari sawah karena tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak, akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Nah, selanjutnya cara menjaga keseimbangan alam. 1. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Kalian catat ya di buku tulis kalian masing-masing, karena ini suatu bagian dari kisi-kisi untuk ujian mendatang. Cara menjaga keseimbangan alam. Untuk tugasnya, kerjakan tugasnya halaman 48, 50, dan 52. Kalian jangan pernah jenuh untuk menuntut ilmu. Semangat belajar demi masa depan. Yuk semangat ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.